Perkenalkan, nama saya Pipit Asdening Puri. Saya merupakan guru bimbingan konseling dari SMP Negeri 4 Batu. Saya juga merupakan calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Batu. Aksi nyata yang saya lakukan yaitu tentang penerapan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Berikut ini filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya terdapat filosofi yang sering kita dengar, yaitu Ingarso Sungtulodo, Madio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Selain itu, terdapat pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan. Di antaranya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksud dengan kodrat alam dan kodrat zaman, bahwa pendidikan seharusnya menyesuaikan dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Negara Indonesia memiliki 2 musim dan bentangan alam dari pesisir hingga pegunungan. Sedangkan kodrat zaman, saat ini kita sedang menghadapi pembelajaran abad 21 yang lekat dengan penggunaan teknologi. Yang kedua, persemaian benih kebudayaan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang diharapkan dapat tumbuh dengan baik agar dapat kita lanjutkan kepada anak cucu di masa yang akan datang. Pendidikan yaitu menebalkan garis samar-samar. Pendidikan menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki perilaku untuk menjadi manusia seutuhnya, sehingga anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Yang keempat, budi pekerti. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran yang utuh untuk menjadi dirinya sendiri dan menjamin kemerdekaan orang lain. Selanjutnya, untuk menjadi manusia yang merdeka adalah manusia yang hidup, lahir dan batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Dan yang terakhir, bahwa pendidikan adalah menjamin kebahagiaan dan keselamatan anak-anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak telah memiliki potensi, bakat dan minat sejak lahir, sehingga orang dewasa bakat dan minat sejak sehingga tinggal mendampingi, orang mengarahkan dan mengembangkan apa yang telah diberikan dan mengembangkan. Latar belakang penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, bahwa peserta didik kelas 7 adalah peserta didik baru yang belum mengenal lingkungan sekitarnya dengan optimal. Kemudian yang kedua, peserta didik membutuhkan kesempatan untuk mengenal teman sebayanya. Bermain pada filosofi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa yang pertama, permainan adalah alat pendidikan. Yang kedua, bermain adalah kegiatan yang menyenangkan. Yang ketiga, permainan simulasi adalah salah satu metode dalam bimbingan kelompok. Yang keempat, permainan simulasi dapat digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara diharapkan mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila, di antaranya 6 dimensi yang termasuk dalam karakter profil pelajar Pancasila. Di antaranya yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Dalam rencana aksi nyata, terdapat tujuan yang akan dicapai di antaranya berikut ini. Yang pertama adalah pembelajaran yang inovatif, kemudian yang kedua pembelajaran yang menyenangkan, yang ketiga mencapai profil pelajar Pancasila yaitu kemandirian dan bernalar kritis. Persiapan aksi nyata yang saya lakukan diantaranya berdiskusi bersama dengan guru bimbingan konseling di SMP Negeri 4 Batu, yaitu dengan Ibu Dr. Anda Kusnandi Mufidah, MKPD.
Dalam penerapan aksi nyata, kegiatan yang dilakukan adalah memberikan pengarahan kepada peserta didik dengan memberikan petunjuk permainan simulasi jaring laba-laba. Permainan simulasi jaring laba-laba mengharuskan setiap anggota kelompoknya membentuk lingkaran dan bergandengan tangan tersaling silang tanpa terkecuali. Permainan ini dapat dilakukan dengan jumlah pemain genap. Setelah peserta didik saling bergandengan tangan, maka peserta didik akan diberi permasalahan untuk bisa dipecahkan secara bersama-sama, yaitu tentang bagaimana caranya dapat menguraikan gandengan tangan yang tersaling silang tanpa melepas tangan sekalipun. Permainan simulasi jaring laba-laba dilakukan dengan 3 tahap. Tahap yang pertama diberi nama kelompok besar. Kelompok besar melibatkan seluruh peserta didik di dalam satu kelas. Sedangkan pada kelompok sedang, di mana peserta didik dalam satu kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Bisa berjumlah separuhnya atau 20 dan 10 orang. Sedangkan tahap yang ketiga disebut kelompok kecil karena masing-masing peserta didik akan dibentuk 3 kelompok kecil atau dalam satu kelompok terdiri dari 10 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Wiwit Dwi Wahyuni. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Pipit Asrining Puri. Dan di sini saya akan memberikan sedikit testimoni tentang Bu Pipit. Kesan saya selama mengenal Bu Pipit adalah menurut saya beliau adalah pembelajar yang baik, guru yang baik karena selalu bersemangat untuk terus belajar dan belajar. Selama mengenal beliau sebagai teman yang kami pernah lakukan di kolaborasi, beliau adalah guru BK dan saya adalah guru bahasa Indonesia. Selain sebagai guru bahasa Indonesia, saya adalah seorang wali kelas, maka kami sebagai wali kelas memerlukan beberapa data-data yang dimiliki oleh Bu Pipit tentang siswa di kelas saya. Kolaborasi yang telah saya lakukan dengan beliaunya adalah ketika anak-anak saya sudah selesai melaksanakan tes IQ, beliau menyampaikan hasilnya dan itu membantu saya dan siswa saya untuk terus berproses dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Menanggapi tentang perilaku beliau di sekolah, yang saya maksud di sini adalah Bu Pipit. Menurut saya ketika kami bergaul, kami adalah teman yang baik, yang beliau selalu memberikan dukungannya untuk selalu belajar seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dan pernah suatu kali saya diminta untuk menjadi observer di kelasnya Bu Pipit untuk memberikan tanggapan tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Kebetulan waktu itu pembelajaran yang dilakukan adalah dengan menggunakan Kahoot dan ini sangat bagus sekali ternyata ketika diterapkan di kelas, membuat siswanya di kelas selama pembelajaran BK semuanya semangat untuk ikut belajar. Jadi testimoni saya tentang Bu Pipit ini menurut saya bisa saya simpulkan beliau adalah orang yang baik dan pembelajaran yang dilakukan di kelas cukup up to date kalau bahasa anak-anak sekarang, kekinian dan selalu mengikuti tren yang sedang booming saat ini. Saya rasa itu saja observasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Koni Dewi Yanti. Saya guru PPKN di SMP Negeri 4 Batu. Kali ini saya ingin menyampaikan testimoni terkait teman saya, Ibu Pipit Asrining Puri. Ibu Pipit yang saya kenal adalah guru yang mampu menginspirasi dan mampu membimbing peserta didik untuk mengenali potensi diri, di antaranya gaya belajar. Saya juga sering melihat Bu Pipit melakukan pembelajaran di luar kelas dengan permainan simulasi yang menyenangkan. Itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat Bu Pipit. Semoga selalu menjadi guru yang baik dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zifara Finare Finsa Azarin. Saya masih kelas 7 dari SMP Negeri 4 Batu. Pengalaman saya setelah mengikuti permainan jaring laba-laba adalah permainan tersebut sangat menarik. Di situ kita bergandengan tangan dengan tidak beraturan dan kita harus mencari cara untuk merapikan gandengan tersebut. Di situ kita melatih kefokusan dan kekompakan kita dalam bermain. Oh iya, di situ hanya ada satu pemimpin. Setiap pemain harus mendengarkan perintah pemimpin. Manfaat bagi saya dan teman-teman setelah bermain adalah saya dan teman-teman bisa menjadi semakin akrab dan semakin dekat. Saya dan teman-teman bisa menjadi lebih kompak dalam bermain. Kemudian setelah saya bermain tersebut, saya bisa menjadi lebih berkonsentrasi. Sekian pengalaman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.